Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yulianti Putri dari kelas 3E kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang media grafis pembelajaran. Media grafis termasuk media visual. Sebagaimana media lain, media grafis juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya menyalurkan pesan dari sumber ke penerimaan pesan. Dalam penerimaan pesan, banyak dituangkan dalam bentuk simbol-simbol komunikasi visual. Simbol-simbol tersebut perlu dipahami benar artinya agar proses penyampaian pesan dapat berhasil dan efisien, serta untuk definisi tersebut dipadukan dengan pengertian praktis. Maka grafis sebagai media dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas. Pengungkapan itu bisa berbentuk diagram, sketsa, atau grafik. Kata-kata dan angka-angka dipergunakan sebagai judul dan penjelasan kepada grafik, bagan, diagram, poster, kartun, dan komik. Sedangkan sketsa, lambang, dan bahkan foto dipergunakan pada media grafis untuk mengantarkan fakta, pengertian, dan gagasan yang pada hakikatnya penyampaian presentasi grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan diingat orang. Adapun kelebihan dari media grafis, yaitu yang pertama, dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Dan yang terakhir, pembuatannya mudah dan harganya juga murah. Dan juga ada kelemahan dari media grafis, yaitu yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Yang kedua, pesan hanya berupa unsur visual. Media cetakan dan grafis di dalam proses belajar mengajar paling banyak dan paling sering digunakan. Media ini termasuk kategori media visual non-proyeksi dan yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, atau dari guru kepada siswa. Pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol yang mengandung arti disebut media grafis. Media grafis termasuk media visual diam. Sebagaimana halnya dengan media lain, media grafis mempunyai fungsi untuk menyalurkan pesan dari guru kepada mahasiswa. Saluran yang dipakai menyangkut indera penglihatan yang dituangkan ke dalam simbol-simbol yang menarik dan jelas. Media ini tidak termasuk media yang relatif murah dalam pengadaannya bila ditimbang dari segi biaya. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pembelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Adapun jenis-jenis media grafis, yang pertama ada diagram. Diagram adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis. Diagram yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Berdasarkan konsep tersebut di atas, kiranya penggunaan media diagram dalam proses pembelajaran akan sangat membantu bagi guru maupun siswa dalam menyimak materi pembelajaran. Karena pada dasarnya, diagram merupakan ringkasan visual yang dapat mengenai fakta-fakta dan gagasan yang akan diuraikan. Oleh karena itu, diagram bersifat simbolis dan abstrak. Kadang-kadang sulit dimengerti. Untuk dapat membaca diagram, diperlukan keahlian khusus dalam bidangnya tentang isi diagram tersebut walaupun sulit dimengerti, karena sifatnya yang padat. Diagram dapat memperjelas arti.
Ciri-ciri diagram yang baik dan benar yaitu diagramnya rapi dan disertai dengan keterangan yang jelas, cukup besar, dan ditempatkan secara strategis penyusunannya, disesuaikan dengan pola baca yang umum dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Dan yang kedua, grafik. Menurut Elwarsito, grafik adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan formasi statistik yang saling berhubungan. Dengan berasumsi pada pengertian grafik tersebut, dalam proses pembelajaran mengajar, grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana, terutama pada penyajian secara statistik. Yang ketiga, ada poster. Poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk mengungkapkan perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yaitu Dinda Riani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.